Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Raja sangat marah sekali kepada Sari karena telah berani membawa Wira. Raja pun lantas membawa Sari dan Wira menuju ke rumahnya. Alif pun merasa khawatir jika Tante Sari kenapa-napa. Larasati pun minta maaf kepada Alif jika Mama Larasati tidak bisa mengantar Alif. Mama Larasati pun minta Alif untuk tetap pergi menyusul kedua orang tuanya. Sementara itu, Mama Larasati pun ingin mengejar mobil Praja. Paksa naik ojek untuk mengejar Praja. Sementara itu, Adara pun minta Dika untuk minta maaf kepada Lola karena Lola tidak masuk sekolah. Adara pun berpikir jika Lola masih sedih karena Dika telah menolak Lola. Tiba-tiba Irsyad pun mendapatkan notif jika akan ada gempa besar yang akan datang. Irsyad pun berharap jika gempa itu tidak sampai pada desa Parengsek. Rasya pun ingin menghubungi Alif karena Alif sebelumnya telah memiskol Rasya. Rasya pun membaca pesan dari Alif jika Mama Larasati sedang mengejar Praja untuk menyelamatkan Tante Sari dan Wira. Sementara itu, Praja pun memperingatkan Sari untuk terakhir kalinya agar tidak menculik Wira, karena jika tidak, Praja akan membunuh Sari. Praja pun melihat Larasati mengikutinya, dan Praja pun merasa Larasati terlalu berani. Praja pun minta anak buahnya untuk menyingkirkan Mama Larasati. Sementara itu, Adara dan Dika pun sudah sampai di rumah Lola, namun tidak menemukan Lola. Mereka pun kaget dari ibu itu jika Lola sudah pergi meninggalkan rumah itu. Anak buah Praja pun menghadang Mama Larasati, dan mereka pun menculik Mama Larasati. HP Larasati pun terjatuh dan kaki Larasati pun terluka. Sementara itu, Naura pun minta Rasya untuk melacak keberadaan Mama Larasati dengan menggunakan kupu-kupu pelacak milik Irsyad. Sementara itu, Mama Larasati pun disekap di sebuah gudang tua. Naura dan Rasya pun akhirnya menemukan lokasi di mana Mama Larasati. Sementara itu, Adara pun ingin menghubungi Lola. Adara pun khawatir dengan Lola. Lola pun mengangkat telepon dari Adara. Lola pun pamit kepada Adara jika Lola akan pergi meninggalkan desa Parengsek. Lola pun berkata kepada Adara jika Lola baik-baik saja. Lola pun berharap jika Dika dan Adara bahagia bersama. Tak hanya itu, Lola pun juga minta Adara tidak merasa bersalah lagi. Adara pun tak bisa hubungi Lola lagi. Adara pun menyalahkan Dika karena telah menolak cinta Lola, karena tidak ingin memasangkan mahkota itu kepada Lola. Tiba-tiba Rasya pun beritahu Dika jika Mama Larasati dalam bahaya. Dika pun menyusul Rasya dan Naura, sementara itu Adara pun terus mencari Lola. Sementara itu Gibran pun panik tidak temukan Mili, sementara Mili tidak bisa dihubungi oleh Gibran. Asep pun yakin jika Gibran khawatir dan Asep pun akan jadi pahlawan untuk menyelamatkan Mili. Gibran pun minta bantuan kepada Irsyad untuk meminjamkan alatnya untuk mencari Mili. Irsyad pun katakan kepada Gibran jika alat itu sedang dipakai oleh Naura. Tiba-tiba Irsyad pun mendapat info gempa jika desa Parengsek dekat dengan sumber gempa. Rasya dan Naura pun sampai di petunjuk lokasi itu, namun tidak temukan Mama Larasati. Mereka hanya menemukan HP-nya Larasati. Mereka pun kembali mengikuti kupu-kupu pelacak itu. Dika pun datang dan ikut bersama mereka. Sementara itu, Praja pun mengurung Wira, begitu juga dengan Sari. Praja sangat senang jika mereka kembali ke rumah ini. Sampai kapanpun, Praja katakan jika mereka tidak bisa kabur. Anak buah Praja pun beritahu Praja jika Rasya, Naura, dan Dika sedang mencari Mama Larasati. Praja pun heran kenapa mereka bisa tahu, dan Praja pun merasa akan balas dendam untuk membalaskan kematian Al kepada Rasya. Sementara itu, Gibran pun tak berhenti mencari Mili. Gibran pun tak sengaja mendengar Hana jika senang sekali melihat kondisi Mili yang ketakutan di toilet itu. Untung saja Gibran mendengar semua ucapan mereka. Gibran pun jadi tahu jika semua itu perbuatan mereka kepada Mili. Takut kepada Gibran, mereka pun semuanya kabur. Untung saja Gibran pun berhasil menangkap Hana.
Gibran pun lantas menghipnotis Hana agar Hana mengaku di mana Mili dikurung mereka. Sementara itu, Rasya dan Naura pun Nadika pun sampai di gudang itu. Mereka pun bertarung menghadapi anak buah Praja. Untung saja mereka berhasil mengalahkan anak buah Praja dan Rasya pun juga berhasil menemukan Mama Larasati. Mama Larasati pun berkata kepada Rasya jika mereka juga harus menyelamatkan Sari dan Wira. Rasya meminta Mama Larasati bersama Naura dan Dika. Sementara itu, Rasya pun mencari angkot untuk mereka. Sementara itu, Irsyad pun merasa jika akan ada gempa yang makin dekat dan makin dahsyat. Irsyad pun kaget kehilangan Pipit karena terlalu fokus mencari info gempa itu. Irsyad pun lantas menghubungi Pipit dan Pipit pun kasih tahu Irsyad jika dia sedang di rumah. Pipit pun katakan jika akan beri kejutan kepada Irsyad dan Pipit pun mematikan telepon dari Irsyad. Khawatir dengan keselamatan Pipit, Irsyad pun lantas pergi menuju ke rumah Pipit. Melihat Rasya yang sendirian di tengah jalan, Praja pun berpikir ingin menabrak Rasya dan menghabisi Rasya. Praja pun lantas memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk menabrak Rasya. Melihat Rasya yang akan ditabrak oleh Praja, tiba-tiba Mama Larasati pun datang menghampiri Rasya dan mendorong Rasya. Akibatnya Mama Larasati lah yang telah ditabrak oleh Praja. Akibat tabrakan itu, Mama Larasati pun tak sadarkan diri. Rasya pun sangat sedih melihat kondisi mamanya itu. Rasya pun menangis dan berteriak, memohon agar Mama Larasati bangun. Sementara itu, Praja pun tidak menyangka jika tidak menghabisi Rasya, malah menghabisi Mama Larasati. Praja pun kembali ingin menembak Rasya dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Namun tiba-tiba gempa besar pun datang dan mobil Praja pun hilang kendali dan menabrak sesuatu. Mobil Praja pun lantas meledak. Sesampai di rumah sakit, Rasya pun jelaskan kepada Naura dan Dika jika mamanya telah meninggal dunia. Dika pun lantas menyalahkan Rasya jika semua ini salah Rasya. Mama Larasati meninggal karena telah menyelamatkan Rasya. Dika pun juga berkata menyalahkan Rasya jika kekuatan Rasya tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkan Mama Larasati. Rasya pun berteriak kepada Dika dalam keadaan menangis jika Rasya tidak menginginkan itu, jika tidak ingin kehilangan Mama Larasati.